Selamat jumpa kembali dengan Rizky di Koba Channel. Rizky mengawali ucapan selamat beribadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah ini. Sobat Koba, Indonesia adalah salah satu negara pemasok tenaga kerja ke luar negeri yang terus meningkat jumlahnya pada tiap tahunnya. Sejarah migrasi di tanah air diawali pada tahun 1890, yaitu para pekerja migran tersebut menjadi tenaga kontrak di sektor perkebunan di negara Suriname. Lalu pada tahun 1945 hingga 1960, penempatan PMI ke luar negeri dengan negara tujuan utama adalah Malaysia dan Arab Saudi. Hal ini sudah melibatkan pemerintah Indonesia pada saat tersebut. Lalu pada tahun 1970 dibentuklah program antar kerja antar negara yang melibatkan pihak pemerintah dengan swasta. Lalu pada tahun 2004 lahirlah Undang-Undang Nomor 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Lalu pada tahun 2006 didirikanlah lembaga khusus yang menangani pengiriman PMI yang dikenal dengan nama BNP 2 TKI. Dan kini bertransformasi menjadi BP2MI. Perubahan ini dimulai dengan paradigma baru yang merubah diksi TKI menjadi PMI. Tidak sampai di situ saja, BP2MI juga mengubah paradigma pelayanan dan perlindungan yang berorientasi memberikan pelayanan secara menyeluruh sebelum PMI bekerja, selama PMI bekerja, hingga setelah PMI bekerja. Sobat Koba, BP2MI memiliki 9 prioritas kerja, yang diantaranya penguatan skema penempatan yang menciptakan PMI terampil dan profesional, pemberdayaan ekonomi, sosial bagi PMI dan keluarganya, hingga penguatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholder dalam penempatan dan perlindungan. Hal inilah yang akan kita bahas dalam Koba Channel dengan topik kolaborasi pelatihan bagi penempatan calon PMI SSW. Untuk membahasnya, saya tidak sendiri, telah hadir yaitu Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Bapak Benny Ramdhani. Assalamualaikum Pak Benny Ramdhani. Dan juga telah hadir juga Kepala UPT BP2MI DKI Jakarta, yaitu Bapak Muharram Ashadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Pak Muharram dan Pak Benny. Pak Benny, tadi saya sudah menyampaikan bahwa poin-poin dari 9 prioritas kerja BP2M ini yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu adalah penguatan skema penempatan, lalu ada pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarga, hingga penguatan sinergi dan koordinasi multi stakeholder dalam penempatan juga perlindungannya, Pak. Dari poin tersebut, saya mohon izin kepada Pak Benny, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama nih Pak, bagaimana langkah BP2MI dalam penanganan pandemi COVID-19 ini terhadap PMI yang terkena dampak COVID ini, Pak? Ya, Silakan, izinkan Pak. saya untuk memulai dari perubahan Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang 18 2017. Baik. Dulu disebut lembaga atau badannya BNP 2 TKI, kemudian berubah menjadi BP2MI. Tadi disebutkan diksi TKI, Tenaga Kerja Indonesia, berubah menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia. Sebetulnya di luar hal itu, perubahan yang kami sebut transformasi BNP 2 TKI ke BP2MI ini mengandung beberapa konsekuensi. Baik. Pertama, perubahan satuan organisasi tenaga kerja secara internal, dan itu sudah selesai di BP2MI. Kemudian yang kedua, ya, mandatori kewenangan tugas yang dulu seolah-olah masalah pekerja migran menjadi urusan pusat, ya Jakarta dan juga katakan selain BP2MI Naker adalah Kemlu, sekarang ada mandatori kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, bahkan hingga desa. Dulu ya pelindungan hanya kepada PMI ya, atau TKI, sekarang kepada keluarga, tidak hanya PMI, jadi PMI dan keluarganya. Jadi banyak hal yang berubah. Dan tentu ini adalah perubahan paradigma, tapi juga sekaligus perubahan mindset di kalangan aparatus negara,
yaitu BP2MI pusat maupun daerah dalam hal memberikan layanan terbaik ya kepada para pekerja migran Indonesia. Menyeluruh ya Pak ya? Ya, nah bersamaan dengan upaya kita melakukan pembenahan tata kelola penempatan, tata kelola pelindungan, kemudian juga kepulangan PMI ya setiap waktu, setiap saat ke tanah air karena berbagai alasan. Kita tahun ini berhadapan dengan situasi pandemi COVID. Betul Pak. Tercatat 1 Januari 2020 hingga pertengahan Maret 2021 kita sudah menangani kurang lebih 169.000 PMI yang kembali dari negara-negara penempatan karena berbagai alasan. Tentu karena selesai masa kontrak itu hal biasa, reguler. Tapi karena masalah-masalah deportasi, repatriasi, ya, amnesti, karena masalah hukum, ya masalah konsuler, masalah ekonomi, masalah sosial itu banyak juga. Termasuk mereka yang harus kembali karena negara penempatan memperlakukan kebijakan lockdown. Baik Pak. Dan tidak hanya itu, kita sudah menangani kurang lebih 760 jenazah yang dikembalikan dari negara penempatan tiba di tanah air, dan itu ditangani oleh kita BP2MI sampai ya kita mengantarnya ke rumah keluarga korban karena melakukan berita acara. Dan bahkan juga kita sudah menangani 640 kurang lebih PMI yang sakit, yang setelah 3 di tanah air mereka kita rujuk di rumah sakit Polri karena kerjasama kami selama perawatan hingga sembuh dibiayai oleh BP2MI negara ya, dan juga setelah sembuh mereka diantar ke kampung halaman dengan pembiayaan apakah lewat transportasi udara maupun darat. Semua ditangani oleh pemerintah pusat atau negara. Pertanyaannya adalah di mana tanggung jawab pemerintah provinsi maupun kabupaten kota? Tentu kita tidak bisa untuk saling menyalahkan. Ini adalah era atau masa kolaborasi semua pihak ya, pemangku kepentingan harus sinergi ya. Dan tentu mandat Undang-Undang 18 2017 sangat jelas. Pemerintah provinsi di pasal 40 memiliki kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon PMI. Demikian juga kabupaten kota. Nah, kalau kita melihat pasal 42, mandat undang-undang kepada desa agar desa menjadi pusat penyebaran informasi tentang peluang kerja. Ya, jadi kalau masyarakat yang awam, yang selama ini akses informasinya ya sangat sedikit, maka tinggal datang ke desa, kalau tidak ke Dinas Tenaga Kerja atau ke UPT BP2MI untuk menanyakan ada peluang kerja di negara mana, sektor-sektor pekerjaan apa yang dibuka, ya, kemudian syarat-syarat apa yang dipenuhi, pendidikan pelatihan apa yang mereka ikuti, ya, dan ini sangat mudah sebetulnya. Nah, ini akan memutus mata rantai segala bentuk yang dulu kami sebut, pertama adalah kejahatan penempatan ilegal, dan kedua adalah kejahatan ya praktek ijon dan pente yang selama ini menjerat dan membebani pekerja migran Indonesia. Jadi di tengah kami menata, ya melakukan pembenahan secara internal, nah, tata kelola penempatan pelindungan. Nah, ini semakin berat karena memang kita sedang berhadapan dengan situasi COVID-19. Kebijakan atau program apa saja yang disiapkan oleh pihak BP2MI dalam menyongsong pemulihan ekonomi nasional nih Pak? Ya, ini adalah situasi global ya, pandemi COVID berdampak pada negara kita. Kita bisa bayangkan angka pengangguran yang meningkat, ya angkatan kerja juga yang tidak sangat kecil. Ya. Nah, tentu kalau kita mampu ya menempatkan PMI ke luar negeri, jika negara-negara penempatan sudah membuka masuknya warga negara asing ke negara mereka termasuk PMI, ini sangat membantu sebetulnya ekonomi negara kita. Tapi belajar dari pengalaman masa lalu dengan persentase angka yang sangat tinggi atau masih tinggi, bahkan juga bagaimana kejahatan penempatan ilegal masih marak ya, maka kita harus semakin berhati-hati. Sistem kita yakini sudah sangat kuat, regulasi ya yang dibuat oleh negara melalui Undang-Undang 18 2017 ini sangat progresif bahkan revolusioner. Tinggal bagaimana peraturan ya turunan dari undang-undang itu juga harus diperkuat dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Maka ke depan kita ingin menciptakan pekerja-pekerja yang pertama ya terampil, profesional, memiliki keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih, kemampuan berbahasa yang baik, siap dia secara mental maupun fisik. Karena kita yakin jika ini menjadi modal penguatan kapasitas awal bagi PMI yang akan bekerja ke luar negeri, itu sebetulnya sudah bisa dikatakan sebagai benteng pertahanan awal mereka untuk terhindar dari segala bentuk eksploitasi. Nah, ini yang kita siapkan. Baik Pak. Pak Muharrem lanjut Pak. Baik. Pak Muharrem, kita sekarang sedang berbincang-bincang di salah satu booth yang berada booth UPT BP2MI DKI Jakarta nih Pak ya? Ya, betul. Itu yang berada di Mall Pelayanan Publik, benar gitu Pak ya? Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Ya. Pak Muharrem.
Yang pertama itu adalah apa sih yang melatar belakangi dibukanya booth UPT BP2MI di Mall Pelayanan Publik ini, Pak? Ya, terima kasih sahabat Koba Channel yang semuanya dirahmati oleh Allah. Yang pertama tadi menggarisbawahi pesan dari Bapak Kepala Badan, bahwasanya tadi disebutkan angka penempatan kita itu lebih daripada 3 juta. Kalau mengacu kepada data World Bank ada 9 juta, berarti ada selisih lebih kurang 6 juta yang ilegal. Yang ilegal, Pak, ya? Yang tidak tercatat, yang non prosedural, ya. Nah, dengan menghadirkan layanan UPT BP2MI di Mall Pelayanan Publik ini, salah satu tujuannya adalah untuk menangkap para pekerja migran kita, khususnya yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang tidak terdata, tidak tercatat baik di Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun di UPT BP2MI Jakarta. Kenapa? Latar belakangnya adalah, kalau lihat dari data penempatan di Sisko P2MI, warga DKI Jakarta yang bekerja ke luar negeri tercatat dalam Sisko itu lebih kurang dalam masa 1 tahun itu antara 800 sampai dengan 1.000 orang. Itu warga DKI Jakarta, berKTP Jakarta, bekerja ke luar negeri. Tapi kenyataannya di lapangan, kita banyak melihat menemukan warga DKI Jakarta ke Jerman, ke Amerika, mereka bekerja di bidang-bidang expert sebagai tenaga-tenaga ahli, yang itu tidak tercatat di data kami. Nah, harapannya dengan kita membuka booth layanan ini, mereka yang bekerja ke luar negeri dengan jabatan-jabatan spesial tadi itu bisa kita tangkap, bisa kita catat. Kenapa? Karena di Mall Pelayanan Publik sini tidak hanya UPT BP2MI saja, tetapi seluruh layanan dari kementerian lembaga yang diperlukan para warga DKI. Contoh misal di depan kita ini ada counter imigrasi untuk pembuatan paspor. Di samping sana ada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian di sebelah sana ada Disnaker, ada Dikcapil, SKCK juga di bawah ada dari Polda Metro Jaya. Nah, harapannya semua terintegrasi di sini. Bayangkan kalau tenaga expert tadi datang ke kantor kami di Jalan Pengantin Ali, Kampung Rambutan, namanya sudah Kampung Rambutan. Masuk ke sana melewati macet, lewatin terminal dan sebagainya. Mereka akan sungkan. Belum lagi di sana nanti harus disamakan dengan layanan kepada PMI, mohon maaf, bukan berarti merendahkan. PMI yang reguler, ya kan, yang prosesnya mereka lulusan SD, SMP, tetapi itu tadi prosesnya jadi agak panjang. Itu maka kita hadir di sini memberikan salah satu pilihan kepada warga Jakarta, terutama para PMI yang profesional, ya, untuk bisa mendatakan dirinya, ya, mencatatkan dirinya. Toh layanan kita semua di sini sudah disupport oleh Pemprov DKI. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Wakil Gubernur, kepada Bapak Kepala PTSP. Semuanya di sini disediakan free, gratis, tidak ada biaya apapun. Dan kehadiran mereka ke sini pun 1 kali hadir bisa terpenuhi semua kebutuhan yang diperlukan para PMI kita. Itu salah satu latar belakangnya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya dia masih Pak Muharram. Pak Muharram, bagaimana persiapan pelayanan CPNI untuk program pelatihan di DKI Jakarta ini, Pak? Ya, terima kasih. Ini kembali lagi. Kami mencoba menerjemahkan apa yang menjadi 9 program prioritas Kepala Badan. Salah satunya adalah penguatan skill, keterampilan, guna mendukung perluasan penempatan PMI terampil dan profesional. Dalam hal ini kami melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI, khususnya di bidang pelatihan. Sebulan yang lalu kami sudah menghadap kepada Pak Kepala Dinas, bahkan langsung tegas beliau memanggil Bu Kabid dan Pak Kabidnya, Bu Heni waktu itu, untuk menyiapkan 20 paket kegiatan pelatihan yang disupport untuk proses penempatan PMI kita ke Jepang dan ke Korea. Jepang dan Korea, Pak. Ya, melalui fasilitasi pelatihan bahasa Mandarin, kemudian bahasa Jepang itu sendiri, bahasa Inggris, dan yang lain yang dibutuhkan oleh PMI kita di PPKD. PPKD itu kepanjangan dari Pusat
pelatihan kerja daerah. Jadi kalau di tempat lain mungkin namanya Balai Latihan Kerja, gitu, PLK. Nah, itu disampaikan oleh Pak Kadis kemarin, eksekusi tahun ini. Sebenarnya tahun 2020 kemarin, tapi karena ada COVID yang melanda, akhirnya direvisi kembali itu untuk kebutuhan COVID. Nah, tapi tahun ini concern, apalagi dengan semangatnya Bapak Kepala Badan kita untuk bersama-sama menggait sinergi dengan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, khususnya Jakarta ini yang nanti sore kita akan lakukan kegiatan sosialisasinya di Balai Kota. Itu dalam rangka tadi menyadarkanlah pemerintah daerah bahwasanya mereka punya kewajiban. Ya, salah satu kewajibannya tadi untuk memberikan fasilitasi. Itu tertuang dalam Undang-Undang 18 pasal 40 dan juga 41. Itu mungkin salah satu yang kita persiapkan. Yang kedua, kita juga menggandeng pusat-pusat lulusan alumni dari Stikes. Ya, Stikes Poltikes 3 yang di pinggir tol Jati Asih itu. Kemudian juga BKK. BKK itu bursa khusus mahasiswa yang ada di kampus-kampus, Pak. Nah, itu tujuan kita adalah yang pertama untuk menjaring potensi supply-nya, jadi calon PMI-nya. Karena banyak juga lulusan-lulusan ini yang ternyata belum mendapatkan pekerjaan, Pak. Nah, itu yang nanti akan kita tangkap, kita matchingkan dengan program yang ada di Dinas Ketenagakerjaan untuk mereka dilatih, kemudian nanti bisa disalurkan penempatan ke luar negeri. Baik. Pagi tadi, yaitu di tanggal 14 hari ini, Pak ya, April 2021 ini, yang kita ketahui semua, Pak Beni melakukan pertemuan dengan Dubes Jepang, Pak ya? Iya, Dubes Jepang. Dubes Jepang, Pak ya? Indonesia. Oke, Dubes Jepang yang untuk Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, apa hasil dari pembicaraan yang tadi sudah dibicarakan oleh Bapak dengan Dubes Jepang tersebut, Pak? Iya, itu pertemuan di luar dugaan ya. Awalnya kami mengambil inisiatif berkirim surat ke Dubes Jepang untuk bisa kami berkunjung, ya, kemudian bertemu dengan Dubes Jepang, membicarakan banyak hal, tentu terkait penempatan pekerja migran Indonesia ke Jepang. Tapi responnya justru Duta Besar Jepang yang tadi ya, jam 10 pagi, hari ini Rabu 14 April 2021, Dubes Jepang datang, yang didampingi oleh konsulernya dan juga interpreter yang hadir. Dalam pertemuan itu, saya sampaikan beberapa hal. Pertama tentu hubungan kerjasama antar kedua negara Indonesia dan Jepang selama ini cukup baik, dengan posisi setara, sejajar, ya saling menghormati satu sama lain, dan juga tentu kerjasama dalam berbagai sektor yang saling menguntungkan, termasuk dalam urusan penempatan pekerja migran. Kedua, Jepang ya menutup penempatan pekerja migran Indonesia ke negaranya, tentu juga beberapa negara karena alasan COVID-19. Tentu kami juga menghormati keputusan Jepang tersebut ya. Tapi dalam hal-hal lain, jika satu saat ya pemerintah Jepang membuka kembali masalah pandemi COVID dianggap sudah bukan masalah di negaranya, tadi hal-hal yang kami sampaikan adalah pertama, misalnya kami menyodorkan sebuah permintaan untuk kegiatan skill test dan juga tes GF test, GF test itu dilakukan tidak hanya di daerah-daerah yang selama ini existing ya berlaku, tapi juga membuka tempat-tempat baru. Hal ini karena ada alasan, pertama ada tren baru di mana Pemda-Pemda sekarang tertarik untuk menempatkan warga masyarakatnya, anak-anak mudanya bekerja di Jepang. Jepang nih Pak ya? Ini sudah 2 Pemda MOU dengan kami dan 3 Pemda lagi antri ya untuk melakukan kerjasama. Ini tren baru. Ini menarik karena penempatan skema G2G misalnya pornya selama ini ada di BP2MI, P2P selama ini ada di para P3MI, ya Pemda selama ini cenderung defensif ya. Nah sekarang justru ada hal baru yang menarik, Pemda mengambil inisiasi. Nah jika tes ya untuk GFT maupun skill test dilaksanakan hanya di daerah yang selama ini existing, maka itu akan berdampak pada high cost ya, atau biaya tinggi bagi warga masyarakat yang berada di kabupaten kota yang saat ini ya tergerak kemudian menarik untuk ikut berangkat ke Jepang, tentu dengan berbagai sektor pekerjaan. Dan mudah-mudahan respon Duta Besar cukup baik ya, beliau akan bicarakan dengan pemerintah Jepang dan itu harapan kami ini bisa disetujui ya. Kedua, kami juga memberikan jaminan
terkait bagaimana Indonesia hari ini mengambil langkah-langkah yang sangat strategis dalam hal penanganan COVID. Misalnya ya, vaksinasi gratis kepada setiap warga negaranya. Sebetulnya ini untuk memberikan jaminan bahwa warga negara Indonesia tidak boleh ya satupun manusia warga negara yang terpapar pandemi COVID-19 atau corona ya. Nah, kaitannya dengan pendapatan ke Jepang, tentu kami ingin meyakinkan Jepang bahwa tidak harus khawatir dengan para pekerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke Jepang, karena mereka pertama selama di penampungan mengikuti pelatihan, pendidikan, protokol kesehatan sudah sangat kita perketat. Ya, bahkan kami mengeluarkan edaran dengan ancaman. Jika ada pihak-pihak tertentu yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka misalnya P3MI kita siap untuk merekomendasikan pencabutan izin. Ya. Nah, kedua, para calon pekerja migran Indonesia termasuk yang akan ke Jepang itu akan menjadi klaster khusus yang akan mendapatkan vaksinasi secara gratis. Jadi klaster tersendiri, klaster yang mendapatkan prioritas pemerintah, dan ini sudah kami bicarakan dengan BUMN misalnya dan juga kementerian lembaga terkait. Nah, ini untuk meyakinkan Jepang. Satu saat Jepang membuka, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu dengan calon PMI kita terkait COVID-19. Baik, Pak. Yang terkait dengan ke Jepang ini, Pak, banyak yang menanti bagaimana ya, banyak warga negara Indonesia nih, Pak ya. Yeah. Tadi Bapak sudah sebutkan. Betul. Dari apa namanya di tingkat provinsi, daerah, kemudian di kabupaten juga, Pak ya. Yeah. Berbondong-bondong ini berangkat ke Jepang nih, Pak. Yeah. Nah, ini bagaimana langkah BP2MI untuk dapat merebut peluang pasar kerja SSW di Jepang nih, Pak? Ya, tentu ya segala sesuatu apa yang menjadi persyaratan standarisasi Jepang kita harus penuhi. Dan untuk itu kita akan yakinkan terus-menerus kepada pihak Jepang ya. Tapi di luar itu tentu kami juga karena melihat Jepang tidak dari sisi peluang kerja yang sangat besar, 345.000, di mana Indonesia misalnya mendapatkan kuota 70.000 selama 5 tahun sampai 2019, dan angka yang terpenuhi baru kecil ya, baru sekitar 1000-an. 2024 next saya dengar Jepang membutuhkan kurang lebih 1.500.000 pekerja. Nah, ini harus ditangkap sebagai peluang ya, karena ada alasan yang sangat kuat untuk pemerintah memfasilitasi dan mendorong ya, menyiapkan segala sesuatu, memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi siapapun yang berangkat ke Jepang. Pertama, Jepang ini menjadi menarik karena undang-undang perlindungan pekerjanya itu sangat kuat ya, memberikan perlindungan kepada para pekerja ya, termasuk dari Indonesia yang bekerja di sana. Dan kedua, dengan salary ya, gaji ya yang akan diterima oleh para pekerja yang sangat tinggi ya, rata-rata 22 juta rupiah. Ini kan di atas rata-rata ya para pekerja kita yang bekerja dengan penempatan. Saya bahkan mengambil inisiatif campaigns ya, ke daerah-daerah, dan ini menjadi skenario ke depan kami untuk mengalihkan orientasi orang Indonesia bekerja itu ke Jepang. Kenapa harus orientasinya ke Timur Tengah? Kenapa orientasinya selalu berpikir Malaysia? Padahal dua negara ini, mohon maaf, undang-undang perlindungan tenaga kerja tidak kuat. Bahkan juga gaji yang diterima oleh pekerja kita sangat rendah ya. Jadi kalau ada peluang kerja Jepang dengan jaminan undang-undang perlindungan pekerja yang sangat kuat, salary yang sangat tinggi, maka negara harusnya memberikan fasilitasi masyarakat untuk mengalihkan orientasi negara penempatan, yaitu ke Jepang. Dan itu sedang kita lakukan terus-menerus, sehingga tadi Pemda sekarang tertarik ya untuk dengan sekuat tenaga memobilisasi semua potensi yang ada di daerahnya, kemudian memberikan jalan ya, bahkan pendidikan pelatihan akan difasilitasi oleh mereka. Nah, setelah berbicara dengan Jepang tadi jam 11:30 saya di BNI. Nanti ke depan ya, mereka yang akan berangkat katakan ke Jepang tidak perlu lagi berpikir dana ya yang harus selama ini menjadi beban PMI untuk pendidikan pelatihan, sertifikasi kompetensi ya, dan dana-dana lain, karena kami nanti dalam waktu dekat akan meluncing ya pinjaman dalam bentuk fleksi. Itu adalah pinjaman BNI untuk calon PMI untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan di awal mereka sebelum mereka mengikuti PAP. Proses. Ya, itu fleksi. Nah, kedua, bantuan kur itu kepada PMI yang ketika mereka sudah mengikuti PAP. Kurang lebih sebesar 25 juta rupiah. Bayangkan, orang memiliki mimpi indah untuk bekerja ya, dari pekerjaan mereka punya tabungan, dengan tabungan kembali ke tanah air dan itu menjadi modal usaha mereka. Tapi untuk berangkat mereka tidak perlu mengeluarkan modal sebesar pun. Disinilah saya katakan negara hadir, BP2MI dan BNI bekerja ya, termasuk Pemda kita tarik ke dalamnya, bahwa negara akan memberikan fasilitasi yang terbaik
ya termasuk kemudahan para calon PMI untuk mendapatkan dana untuk kebutuhan-kebutuhan tadi, pengurusan paspor, visa, kemudian biaya pendidikan pelatihan, sertifikasi kompetensi. Baik Pak. Baik, Pak Beni sudah sangat rinci, sudah sangat mudah-mudahan Sobat Koba dapat teredukasi dari Amin, yang amin. disampaikan dari Pak Beni Ramdhani, Ya. juga Pak Muharram. Ya, yang terakhir nih Pak, Ya, apa pesan Bapak untuk para PMI umumnya dan khususnya para PMI yang mau ke Jepang Pak? ya, kepada para pekerja migran Indonesia, yakin bahwa konstitusi negara memerintahkan pada negara bahwa negara wajib menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak kepada setiap warga negaranya. Kedua, keinginan warga negara untuk mencari pekerjaan di luar negeri itu tidak bisa dihalangi oleh negara kecuali negara akan memberikan fasilitasi. Ketiga, migrasi aman, bekerja dengan pilihan negara-negara yang memiliki undang-undang perlindungan kepada pekerja yang baik, kemudian juga salary yang tinggi, itu harusnya menjadi orientasi pertama ya dari setiap calon pekerja. Kemudian keempat, mempersiapkan diri, memperkuat kapasitas diri dengan modal pelatihan, pendidikan, keterampilan, ya, keahlian di sektor pekerjaan yang dipilih nanti, kemampuan berbahasa, kesiapan fisik maupun mental, tetap menjadi Indonesia, ya. Setia pada merah putih, setia pada Pancasila, ini menjadi penting. Nah, artinya jika ini dilakukan oleh calon pekerja, maka yakin segala bentuk eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, pemberlakuan jam kerja yang melebihi batas, itu akan terhindar dari para pekerja migran kita. Sehingga moto kita adalah pergi migran, kemudian kembali menjadi juragan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik Pak Beni Ramdhani dan kasih. Pak Muharram, Terima kasih. terima kasih atas bincang kita pada siang hari ini. Dan sekali lagi semoga Bapak Beni dan Pak Muharram Amin. dilancarkan dan disehatkan dalam Amin. menjalankan ibadah puasa pada kali ini. Amin. Baik, Sobat Koba, itulah bincang Rizky dengan Pak Beni Ramdhani selaku Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Bapak Muharram Ashadi selaku Kepala UPT BP2MI DKI Jakarta. Baik, terima kasih Sobat Koba telah menyimak bincang Rizky dengan bapak-bapak yang sangat istimewa ini. Semoga kalian tetap sehat, bahagia selalu. Amin. Sayonara.